Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 9. Mabuk Cinta. Alex masih menatap Aina. Ia menunggu Aina kembali berucap. Aku pikir benar yang Mas Alex bilang. Jika bekerja di sana, aku akan terus bertemu dengan mereka. Ucap Aina terhenti tatkala Alex yang tiba-tiba memeluknya. Terima kasih, kamu sudah mau mengerti. Ucap Alex mengeratkan pelukan. Ia cukup senang Aina mau mendengarkannya. Sayang, boleh tambah. Bisik Alex melirik piringnya yang kosong. Masakan Aina sangat enak. Aina mengangguk dan mengisi kembali piring suaminya. Oh iya mas, aku akan mencari pekerjaan lain. Ucap Aina setelah mereka selesai makan. Mas, bekerja di mana? Tanya Aina penasaran. Ia tak pernah tahu suaminya itu bekerja di mana. Mereka tak pernah mengobrol panjang secara pribadi. Itu, Wijaya Group. Aku... Apa? Bagi Aina membuat Alex tak jadi melanjutkan ucapannya. Wijaya Group. Aina kembali memastikan pendengarannya. Alex mengangguk pelan. Iya, Wijaya Group. Wah, yang kudengar untuk jadi karyawan di sana itu sangat sulit loh mas. Terlalu banyak seleksinya. Serius, Mas Alex bekerja di sana? Aina cukup kaget mendengar itu. Ia tidak menyangka Alex salah satu karyawan di sana. Wijaya Group itu perusahaan besar, bisa masuk ke sana saja adalah sebuah anugerah. Jadi, apa jabatan Mas di sana? Aina seolah enggan berhenti bicara, sementara Alex tersenyum menikmati wajah bingung Aina. Aku, jangan-jangan manajer ya? Lagi, Aina menyela ucapan Alex, melihat apartemen mewah ini sudah pasti Alex punya jabatan tinggi di sana. Katanya gaji karyawan di sana itu paling tinggi dari gaji perusahaan yang lain. Bonusnya juga banyak loh mas. Terus kabarnya CEO-nya itu royal dan gak pelit. Kebijakannya mensejahterakan karyawan. Aina menyampaikan apa yang pernah dia dengar tentang perusahaan itu. Oh iya mas, apa CEO-nya itu masih muda? Aina kembali penasaran. Kenapa? Tanya Alex curiga. Aku dengar katanya masih muda dan sangat tampan. Tamparan mana sama aku? Mana aku tahu, seharusnya aku yang bertanya begitu. Karena mas yang melihat langsung bagaimana bentuknya kan? Aina membalikan ucapan Alex. Sama saja sih seperti aku, tampan dan rupawan. Alex seolah enggan membandingkan. Aina pun jadi memutar malas bola matanya. Mas, aku boleh melamar di sana? Tanya Aina berharap. Mungkin Alex akan mengizinkannya bekerja di tempat lain. Memang kamu bisa diterima? Tanya Alex seolah tak yakin. Mas, Aina yang kesal mencubit perut Alex, membuat pria itu meringis. Mas lihat aja, aku pasti akan diterima. Aina yakin dengan pengalamannya selama ini. Kita lihat saja. Alex ingin tahu apa Aina bisa diterima. Aku boleh bekerja? Tanya Aina memastikan. Alex mengangguk pelan. Mas, terima kasih. Aina duduk di pangkuan suaminya. Alex memeluk tubuh Aina, membawa wajah Aina ke bidang dadanya. Debaran hati Alex terdengar jelas di telinga Aina. Mas, selalu seperti itu setiap dekat kamu. Alex mengerti apa yang ingin ditanya sang istri. Sayang, Alex melonggarkan pelukannya, menatap mata Aina dengan perasaannya yang terdalam. Aku mencintaimu. Alex mengungkapkan perasaannya meski pernikahan mereka saat itu dadakan, tapi Alex serius dengan Aina. Wajah Aina mendadak merona mendengar pengakuan Alex. Wanita itu pun menunduk malu. Alex mengangkat dagu Aina. Ia kembali bibir mereka. Aina menikmati setiap decapan Alex begitu lembut membuatnya seakan melayang. Astaga mas, ini sudah jam berapa? Kau berangkat ke kantor? Aina tersadar saat sentuhan tangan Alex menyentuh. Mas, harus bekerja sekarang, jika terlambat nanti bisa dipecat. Aina pun bangkit dari pangkuan Alex. Ia menyadari Alex beberapa hari ini selalu mangkir kerja. Alex menunjukkan wajah kesalnya. Siapa yang berani memecatnya? Kita bisa lakukan nanti malam. Seharian ini aku akan istirahat. Aina membuang wajahnya, merutuki apa yang diucapkannya. Kamu istirahatlah. Alex tersenyum puas sambil mengelus kepala Aina. Kita akan lakukan sampai pagi. Saliva Aina rasanya susah ditelan mendengar ucapan suaminya itu. Ia akan habis nanti malam. Aina mengantar Alex sampai depan pintu. Pria itu sudah rapi sekarang.
lengkap dengan dasi dan sepatu yang sudah Aina semir hingga kinclong. Sayang, aku akan mengizinkanmu bekerja sampai ini berisi. Saat perut kamu ini sudah berisi, kamu gak akan aku izinkan bekerja lagi. Alex mengelus perut rata Aina. Aku pergi dulu, sambung Alex kembali. Aina mencium tangan Alex dan Alex mencium keringnya cukup lama menyalurkan kasih sayangnya. Mas, ini sudah berisi loh, Aina mengelus perutnya. Serius? Alex melihat Aina dengan wajah serius meminta penjelasan. Mereka baru beberapa hari menikah, apa benih cintanya sudah tumbuh di rahim sang istri? Iya mas, sudah berisi nasi goreng. Sepanjang perjalanan menuju kantor, senyum berkah terus terpampang di wajah tampan Alex. Aina kini telah berani mengerjai dirinya, padahal ia tadi berharap benih cintanya mulai tumbuh. Antar malam, aku akan menghukummu. Alex tersenyum smik seraya membayangkan tubuh Aina. Alex memarkirkan mobilnya, lalu ia segera turun dan akan berjalan memasuki kawasan kantor. Alex panggil seorang wanita. Langkah Alex terhenti melihat seorang wanita berjalan ke arahnya. Kamu kemana aja beberapa hari ini? Apa kamu sakit? Tanya Mona dengan wajah khawatir. Alex menggeleng dan kembali akan melangkah, tapi lengannya ditahan Mona. Nanti malam kita dinner yuk, ajak Mona. Aku sibuk, jawab Alex memasang wajah datar. Apa kamu marah padaku? Hari itu aku harus pulang ke rumah orang tuaku, ucap Mona pelan. Wanita itu menyadari sifat Alex yang berubah. Nona Mona, tolong jaga sikap Anda. Mata tajam Alex menatap tak sedang pada lengan yang dipegang Mona. Maaf, jawab Mona segera melepas tangannya. Alex membuatnya gugup. Alex, maafkan aku. Aku akan menerima kamu sekarang. Pria tinggi itu menghembus nafasnya berkali-kali. Mona kini memeluknya dari belakang. Alex melepaskan tangan Mona lalu pria itu membalikkan badan menatap wajah Mona. Aku bersedia jadi kekasih kamu. Mona pun memeluk tubuh Alex. Alex terdiam sejenak. Mona adalah wanita yang pernah ia cintai. Pria itu selalu mengejar cinta Mona dan Mona selalu menolaknya. Alex tak menyerah dan terus mengejar Mona, memberikan wanita itu banyak perhatian, tapi tetap saja ia ditolak. Cintanya pada Mona selalu bertepuk sebelah tangan. Hingga akhirnya Mona memberinya kesempatan untuk mereka saling dekat sebelum menjalin sebuah hubungan. Hal itu membuat Alex sangat senang dan bahagia. Tapi ingatan-ingatan pada waktu itu yang telah dikuburnya mulai terbayang-bayang lagi. Flashback on. Halo Mon, setengah jam lagi aku jemput kamu, ucap Alex saat menelpon Mona. Maaf Lex, aku gak bisa makan malam sama kamu. Malam ini aku disuruh pulang ke rumah orang tuaku. Jelas Mona dari seberang sana. Ada urusan apa? Aku akan mengantarmu. Gak usah Lex, aku juga sudah di jalan. Lain hari aja kita akan makan malamnya. Bye. Alex menatap layar ponselnya. Mona sudah memutuskan panggilannya, ia pun menatap sekitarnya. Malam ini rencananya Alex akan melamar Mona, agar wanita itu yakin jika Alex sangat serius padanya. Alex sudah membooking sebuah restoran yang sudah didekor sedemikian rupa. Ia dan Mona akan makan malam romantis di restoran itu. Lalu di sana juga ia akan melamar Mona. Jika Mona menerima, akan banyak kembang api yang bertaburan di langit. Kini itu hanya jadi hayalan Alex. Pria itu memaklumi mungkin ia yang terlalu terburu-buru. Alex memilih pulang meninggalkan restoran itu. Mungkin ia akan mencari waktu yang tepat untuk melamar Mona. Mobil Alex berhenti menunggu lampu merah. Mona, ucap pelan Alex melihat seorang wanita yang masuk ke sebuah kafe. Perlahan Alex membelokkan mobilnya memasuki area kafe. Ia segera turun dan masuk ke dalam kafe pinggir jalan yang cukup luas itu. Alex terdiam melihat Mona yang begitu mesra dengan pria di sampingnya. Alex meremas tangannya. Mona sudah membohonginya. Mona mengatakan bahwa ia pulang ke rumah orang tuanya, nyatanya wanita itu sedang bersama pria lain. Apa kau sedang mempermainkanku? Alex merasa marah dan kecewa. Untuk apa Mona memberinya kesempatan jika wanita itu masih dengan pria lain? Apa ia hanya dianggap cadangannya? Alex pun segera meninggalkan kafe itu. Tanpa Mona tahu, Alex melihat semuanya. Flashback off. Tolong jangan ganggu aku lagi. Alex mendorong pelan pundak Mona, pelukan itu pun terlepas. Alex, Mona tampak bingung. Alex menolaknya. Jika kamu masih ingin bekerja di sini, bekerjalah dengan baik. Setelah mengatakan hal itu, Alex melangkah lebar meninggalkan Mona yang masih beratap tak percaya. Mungkin dulu Alex akan bahagia jika Mona menerimanya, tapi setelah kejadian di kafe itu, Alex merasa kesal melihat Mona. Perasaan cintanya pada Mona sirna.
Para karyawan melihat bingung saat Alex yang berjalan sambil membuka jasnya, lalu membuang jas mahal itu ke tong sampah. Alex juga melepas kemejanya, meninggalkan kaos putih polos dan kemeja itu juga dibuang ke tong sampah. Kenapa dia? Joe yang baru masuk ke ruangan Alex mendadak kaget. Alex masuk kantor hanya memakai kaos polos. Joe, bawakan aku setelan, pinta Alex dengan mata fokus pada layar komputer. Baik pak, ucap Joe cepat. Ia tak mau banyak tanya, wajah Alex sangat tidak bersahabat. Alex melanjutkan rapat dengan para karyawan yang sempat tertunda beberapa hari yang lalu. Moodnya hari ini tidak baik. Suasana rapat terasa menyeramkan dan membuat merebang siapa saja yang berada di dalam. Rapat selesai. Alex bangkit mengakhiri rapat itu. Para karyawan yang berada di ruangan itu menghela nafas lega. Satu hal lagi. Ucapan Alex membuat semua mata melihatnya. Jika kalian sudah tak sanggup lagi bekerja di sini, katakan sekarang. Saya akan segera memecat, agar kalian tak perlu mengundurkan diri. Dengan mata tajamnya, Alex menatap satu persatu karyawan di ruangan kecil itu. Pria itu tak puas dengan kinerja para karyawannya. Alex lalu keluar ruangan diikuti Joe. Alex mengambil ponsel yang berada di sakunya. Wajahnya seketika berubah jadi tersenyum membaca satu pesan yang masuk. Tentu saja pesan dari Aina. Aku merindukanmu, Ai. Alex merasakan kerinduan yang mendalam pada sang istri. Lagi mabuk cinta. Joe mencibir dalam hati pada atasannya itu. Ekspresi wajah Alex cepat sekali berubah. Mas, aku cantik kan di sini? Ucap Aina menunjukkan bingkai foto pernikahan mereka yang telah selesai. Kamu cantik, puji Alex yang terpaku melihat Aina dalam layar ponsel tersebut. Mereka sedang video callan. Foto Aina saat pernikahan sangat cantik. Tapi Aina yang saat ini berada dalam layar ponselnya sangat cantik dan begitu menggoda. Aina memakai baju tidur tipis bertali satu berwarna putih. Aina juga menggerai rambutnya. Rasanya Alex ingin segera wanita itu. Mas, panggil Aina yang kesal. Alex diam saja dari tadi. Iya sayang, jawab Alex gugup. Mas, lagi mikirin apa sih? Tanya Aina khawatir. Apa karena sering mangkir beberapa hari ini kerjaan Alex jadi makin bertambah? Dan itu menambah beban pikiran suaminya. Aku mikirin kamu, jawab Alex menatap mata yang juga melihatnya. Mikirin aku tentang apa? Aina ingin tahu. Itu, Alex bingung menjawab. Tak mungkin ia mengatakan memikirkan hal yang membuat panas dan... Aku mikirin kamu karena banyak yang aku gak tahu tentang kamu. Seperti makanan apa yang kamu suka, hobi kamu apa, film kesukaan kamu. Alex pun beralasan panjang. Aina mengulum senyum. Gombalan receh Alex sungguh membuat hatinya sedikit meleleh. Mas Alex tukang gombal. Enak kok. Aina mencicipi udang sambal yang telah dimasaknya. Rasanya tidak terlalu pedas dan juga tidak asin. Ia berharap Alex menyukai masakannya. Aina menyalin ke piring dan meletakkan di meja makan. Ada udang sambal, sop, dan sambal terasi terhidang di atas meja. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Aku harus segera mandi. Aina mencium tubuhnya yang sudah bau udang. Ia harus segera mandi dan menyambut Alex pulang bekerja. Sejam kemudian bel berbunyi. Dengan setengah berlari Aina menuju pintu. Wajah Aina begitu bahagia melihat Alex yang juga tersenyum padanya. Ini untukmu sayang. Alex memberikan Aina seikat bunga mawar putih yang dibelinya tadi di jalan. Aina menerima bunga mawar itu dengan perasaan yang ikut berbunga-bunga juga. Ia menghirup aroma pada bunga tersebut. Kamu suka bunganya? Tanya Alex seraya merangkul Aina berjalan masuk. Aina mengangguk bahagia. Terima kasih Mas Alex, ucapnya. Pipi kiri Alex pun ia kecup. Sayang, kenapa nggak pakai baju yang tadi? Tanya Alex menghadapkan Aina padanya. Padahal ia sangat ingin melihat Aina secara langsung memakai baju tidur itu. Jorok mas, tadi aku masak. Mas mau mandi dulu atau makan dulu? Tanya Aina yang membuat Alex tampak berpikir. Kalau aku mau kamu saja boleh. Alex langsung melingkarkan tangannya di pinggang Aina. Mas, harus mandi dulu, lalu setelah itu makan, ucap Aina yang mengerti kepada arah ucapan pria itu. Setelah makan, tanya Alex dengan wajah yang mulai mesum. Setelah makan, tidurlah mas, besok kan Mas Alex harus bekerja lagi. Alex menggendong Aina, ia tak perlu mandi atau makan saat ini ia menginginkan istrinya. Mas, harus mandi dulu, ucap Aina gugup saat Alex meletakkannya di tempat tidur mereka. Untuk apa aku mandi? Aku sudah tampan loh sayang, Alex kembali dengan mode pedenya. Tapi mas, Aina mengalihkan pandangannya melihat tubuh Alex di hadapannya.
Mau tahu, saat kita menikah, aku bahkan tidak mandi seharian. Alex memberitahukan rahasianya saat itu. Apa? Aida menutup mulutnya tak percaya. Mas Alex jorok? Jorok gimana? Aku ini tampan loh, Ai. Alex menepikan rambut yang menutupi mata Aida. Tangannya lalu mengelus pipi sang istri. Bersambung.